gue dan teman-teman gue berencana buat ke puncak. Bertiga, gue, Syakir, dan Wisnu. Kita sepakat buat berangkat sekitar jam 1 siang. Naik motor masing-masing. Sekitar 1,5 jam perjalanan kita sampai. Akhirnya kita makan, nongkrong, ngopi. Sampai sekitar jam 6-an. Itu udah mulai gelap dan mendung. Ya udah kita buru-buru pulang. Tapi ternyata gak lama setelah kita jalan berapa ratus meter, tiba-tiba langsung hujan deras. Akhirnya dengan keadaan basah kuyup, kita neduh di sebuah warkop. Kita nunggu berjam-jam sampai sekitar jam 10 malam. Gue lihat teman gue Wisnu. Dia biasanya orangnya berisik, cuma kok tiba-tiba dia diem. Ternyata pas gue cek, dia sakit. Kayaknya dia masuk angin gara-gara kebasahan tadi. Badannya hangat. Akhirnya gue dan Syakir sepakat, ya udah kita nggak bisa lanjutin perjalanan pulang. Kita nginep aja. Kita cari villa. Habis hujannya selesai. Jam 11-an, hujan udah reda. Ya udah akhirnya kita cari villa. Kita jalan sedikit dan lo tahu kan, biasanya kalau di puncak tuh ada orang yang nawarin villa. Iya, gue tau. Nah kita akhirnya pesan villa di mereka. Terus kita diajak dari jalan besar ke sedikit jalan kecil. Kita ditunjukin villa aja. Sekitar 1-2 kilometer lah. Kita sampai di villa. Villanya sebenarnya nggak terlalu besar, memang villa kecil untuk stay a night aja. Kita masuk ke kamarnya. Kamarnya juga kecil. Ketika lo masuk pintu, kamar sepetak. Di depan pintu langsung ada tempat tidur queen size. Di sebelah kiri tempat tidur itu jendela, sebelah kanan tempat tidur lemari tinggi. Setelah itu kita masuk, beres-beres dikit. Wisnu langsung tidur, begitu juga Syakir. Nah, di sini nih, kayak yang gue bilang tadi, dengan kebiasaan gue yang gak bisa tidur selain di kamar gue gak bisa tidur di villa itu. Padahal gue tahu badan gue capek, tapi gue udah maksa untuk tidur. Gue uring-uringan segala macem. Sampai gue liat HP, itu udah sekitar jam 1 malam. Di momen gue ngeliat HP gue itu, tiba-tiba gue dengar ada orang yang ngetok dari arah jendela. Di situ perasaan gue udah mulai gak enak. Jam 1 pagi di villa kecil yang gelap, ada orang yang ngetok jendela kamar. Gue gak mau nengok, tapi suaranya tuh tetap terus ada. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat nengok ke arah jendela. Dan yang gue lihat, ada makhluk dengan kedua telapak tangannya nempel di jendela. Dan yang lebih nakutin lagi, dia nempelin mukanya di jendela, matanya melotot, sampai gue bisa lihat dengan jelas banget kalau dia ngelirikin matanya kanan kiri, kayak lagi nyariin ada orang apa enggak di dalam. Di situ gue takut banget. Gue langsung masuk ke dalam selimut. Gue gemeteran, tapi gue nyoba buat gak gerak sama sekali. Posisinya, gue tidur di paling pinggir dekat lemari, Syakir di tengah, Wisnu paling deket sama jendela. Gue takut banget. Gue masih kebayang banget muka si makhluk halus ini kayak gimana. Di situ gue nyoba banget buat tidur. Gue meremin mata gue dan gak ngebuat gerakan apapun. Sampai akhirnya gue ngerasa ada angin dari arah jendela ke deket gue. Dan gue tahu banget itu rasa-rasa dimana ada orang di samping lu persis. Di momen itu, gue tahu gue gak boleh bergerak sedikit pun. Gue tahu gue gak boleh ngeluarin suara sekecil apapun. Yang bisa gue lakuin cuman meremin mata gue, biar dia gak tahu kalau gue masih bangun. Sampai akhirnya gue bisa denger jelas banget sosok di sebelah gue ngomong kayak gini, yang itu tidur beneran, yang tengah juga tidur beneran,
Nah, yang ini nih, pura-pura tidur. Pas lo denger sosok itu ngomong kayak gitu, lo gak ngebuka selimut lo sama sekali? Gue gak berani banget Moy buat buka selimut gue. Emang kedua temen lu gak ngedengerin apa yang lu denger malam itu? Gue yakin banget kedua teman gue emang udah bener-bener tidur. Dan kalau mereka denger ya, harusnya mereka bangun juga kan. Iya sih. Lo nyeritain gak setelah pagi kalau misalnya malam itu lo dengerin ada suara yang ternyata mereka gak denger? Gue gak berani banget Moy buat cerita ke dua teman gue. Bahkan sampai sekarang gue gak cerita ke mereka. Sampai pagi pun gue langsung minta gue dan teman-teman gue langsung balik aja, saking gue takutnya.